Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita boleh berkumpul bersama, beribadah walaupun cuaca di luar hujan. Kita tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memujikan PPR 247, Ku suka mengabarkan Injil. Ku suka mengabarkan Injil keselamatan serta kasih-Nya Tuhan yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan Injil yang berkuasa, yang memberikan selamat pada manusia. Ku suka mengabarkan dan mengabarkan, memuliakan Injilnya serta cinta kasih-Nya yang selamatkan kita. Bait kedua, jemaat mohon bangkit berdiri. Ku suka mengabarkan hal yang lebih indah dari segala harta yang ada di dunia. Ku suka mengabarkan Injil yang penuh berkat, yang berikan hati baru, hantarku ke surga. Ku suka mengabarkan, memuliakan Injilnya serta cinta kasih-Nya yang selamatkan kita. Bait ketiga, ku suka mengabarkan Injil. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Banyaklah yang belum dengar akan anugerah-Nya. Ku suka mengabarkan. Pak Pendeta dipersilahkan. Kabar Injil terang, ku suka mengabarkan, memuliakan Injilnya serta cinta kasih-Nya yang selamatkan kita. Mari Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian, kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini. Karena itu biarlah kita memulainya dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaan-Nya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Karena itu turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan
Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, amin, amin. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari sekalian, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, kita sudah ada di penghujung bulan Januari ini ya, tak terasa kita sudah hampir saja menuntaskan satu perjalanan hidup kita di tahun 2026 yang baru kita masuki dengan mengakhiri di bulan Januari ini. Dan saya percaya pasti juga banyak cerita, kisah yang sudah kita alami, tapi juga di dalamnya kita boleh merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga itulah yang memampukan kita untuk melewati segala hari-hari dalam kehidupan kita. Dan juga hari ini dalam rangka tukar pelayanan tingkat PGM 1 ya, kita akan juga menerima ya kekuatan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Febri bersama dengan Ibu yang datang dari GKMI Anugerah Jakarta ya. Jadi ini suatu rasa sukacita karena ada seorang pendeta besar ya, badannya besar juga ya, dan juga karyanya besar. Semuanya pokoknya hebatlah dia gitu ya. Karena itu nanti Bapak Ibu kiranya juga dengan pelayanannya kita boleh dihebatkan juga oleh kuasa Tuhan. Ya, selamat datang Pak Pendeta Febri dan Ibu di GKMI Bandung ya. Kayaknya bukan baru pertama ya datang ke sini. Nah, dan ya mari Bapak Ibu ya, di tengah-tengah mungkin cuaca yang belum bersahabat dengan hujan yang, tapi hari ini kita bersyukur kayaknya sudah agak berhenti ya. Kalau tadi ke minggu yang lalu hujannya cukup deras di ibadah 1 sehingga agak sedikit yang datang, tapi sekarang sudah luar lebih biasa lagi. Baik Bapak Ibu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Kurang semangat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita akan disegarkan oleh penampilan anak-anak PPA. Tamborin dipersilakan. Satukan hati malam hari ini, membawa pujian bagi Tuhan.
Tuhan berhasil, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Oh, Jesus. Angkat suaramu sama-sama, satukan hati, katakan. Tepuk tangan buat anak-anak kita. Terima kasih anak-anak PPA Pelangi Pemulihan. Kita boleh bergirang, kita boleh bersuka cita dengan diawali oleh anak-anak PPA yang Gloria bersukaria gitu ya. Kita boleh mempunyai sukacita yang melimpah gitu ya. Dari tahun 2025 kemudian kita masuk ke 2026. Tahun 2025 banyak kecemasan yang terjadi di dalam diri kita, tapi Tuhan pelihara hidup kita, gitu ya. Jemaat Tuhan, mari kita bergirang bersama dengan memuji nama Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan. Jemaat Tuhan mohon untuk bangkit berdiri. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kita boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh bergoyang, berdansa. Senggol kanan kiri, berikan salam damai. Depan kanan, belakang, samping kanan kiri. Salam damai, sukacita di dalam Tuhan Yesus. Berikan janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Katakan, ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda,
memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Berikan kemuliaan, berikan tampak, berikan sukacita. Ku terima janji Allah, katakan dengan iman. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Ku teringat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Katakan Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Bapak Ibu, kita dengan tema yang ada, yang diberikan oleh majelis, melangkah dengan mantap karena ada Dia. Jadi kita boleh melangkah sepanjang tahun ini nanti dengan mantap, dengan iman gitu ya, dengan sukacita di hati. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan Bapak Ibu? Amin, ada amin? Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Silakan duduk dulu Ibu jemaat Tuhan. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kita boleh mengikuti janji Tuhan dengan iman gitu ya. Sepanjang hari kita boleh merenungkan, membaca firman Tuhan, merenungkan, kemudian kita menjalankan kebenaran Tuhan. Jalan hidup orang benar. Katakan jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
Puji nama Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kita boleh mempersiapkan hati kita. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita boleh memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Dan kita juga boleh mempunyai iman yang kuat. Kita boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Katakan ku renungkan siang dan malam, ku memegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Mari Bapak Ibu Jemaat kita berdoa. Tuhan, seringkali kami merasa doa kami terjawab ketika gunung persoalan di depan kami berpindah. Tetapi pagi hari ini kami diingatkan oleh pujian yang baru saja kami naikkan, bahwa sekalipun gunung itu belum berpindah, sekalipun masalah dan persoalan di hadapan kami masih ada, tetapi yang terpenting adalah kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang bersama dengan kami berjalan melewati masalah dan segala persoalan kami. Tidak terlalu penting bagi kami apakah masalah itu masih ada atau sudah berlalu. Tetapi yang terpenting adalah tangan Tuhan tetap menggandeng tangan kami. Terima kasih untuk kebenaran yang kami akan renungkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Bahwa kami berjalan mantap bukan karena kekuatan kami yang terbatas, tetapi karena kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, supaya setiap kami bukan hanya berhenti menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Kami tahu ada roh jahat yang coba mencuri kebenaran firman-Mu, dan kami mau tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami izinkan Roh Kudus beracara pada pagi hari ini, menyertai setiap kami, memberkati setiap kami, dan memampukan kami untuk berjalan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mau kita yang percaya katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat pagi dan shalom. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita renungkan adalah melangkah dengan mantap karena ada Dia. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan, yaitu Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Saya biasa mengajak jemaat untuk membaca ayat-ayat Alkitab ini secara bergantian. Demikian juga hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk membaca ayat-ayat ini secara bergantian ya. Saya membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu saudara membaca ayat yang genap. Demikian nanti ayat 9 kita akan baca secara buka Alkitab saudara. Yosua pasal yang pertama 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan memulai dari ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Silakan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Ayat 9 sama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab engkau kemanapun engkau pergi.
Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya percaya bahwa semua orang itu suka kalau kita mengalami promosi atau kenaikan pangkat atau kenaikan karir, betul? Kalau kita memulai pekerjaan kita dari staff, lalu karena kita berprestasi, kita menjadi supervisor, lalu kita menjadi manajer, bahkan menjadi direktur. Semua orang suka dan semua orang suka mendengar cerita-cerita seperti itu. Kalau kita ke Gramedia, kita akan mendapati buku-buku yang menceritakan bagaimana orang-orang hebat itu memulai karirnya dari bawah, tetapi akhirnya bisa sampai ke top level manajemen. Sekali lagi saya ulangi, semua orang suka ketika mendapat promosi karir. Tapi mungkin tidak demikian dengan tokoh yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nama tokoh kita adalah siapa? Yosua. Bagi Yosua, hal yang paling menakutkan adalah ketika Tuhan berkata, Musa, hamba Tuhan itu sudah mati. Dan sekarang engkaulah yang harus memimpin bangsa ini masuk ke negeri perjanjian Kanaan itu. Kenapa saudara? Karena Musa dan Yosua itu perbedaannya 180 derajat. Musa dan Yosua itu bagaikan langit dengan bumi. Yosua itu orang kebanyakan, saudara. Bangsa Israel itu 400 tahun menjadi budak di Mesir. Jadi sudah dipastikan seumur hidup Yosua, dia adalah seorang apa saudara? Budak. Tidak hanya dia, mungkin ayahnya, kakeknya, kakek buyutnya juga adalah seorang budak. Tetapi Musa berbeda. Memang Musa lahir dari bangsa budak itu. Tetapi Musa mendapat keistimewaan apa? Dari kecil dia diambil oleh putri Firaun, dia diangkat dan dibesarkan di istana, dan dia belajar segala ilmu pengetahuan Mesir. Sehingga Musa berbeda dari semua orang Israel pada waktu itu. Saya menganalogikan begini, saudara. Bayangkan kalau semua kita di ruangan ini, maaf ya, tidak sekolah. Hanya bisa sedikit membaca dan menulis. Tiba-tiba ada seorang pemuda lulusan S2 dari Harvard Amerika, saudara, yang ngomongnya ke Inggrisan. Bagaimana saudara dan saya melihat orang itu? Pasti wow kan? Kita hanya bisa sedikit membaca dan menulis, tapi dia mimpi aja pakai bahasa Inggris. Dan kira-kira Musa dan Yosua itu perbedaannya seperti itu. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Yosua, kamu yang akan menggantikan Musa. Yosua bukan senang, tetapi dia mengalami kegentaran yang luar biasa. Dari mana saya tahu? Berkali-kali di bagian ini Tuhan berkata kepada Yosua apa? Kita baca 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tidak hanya satu kali, mungkin 4 kali Tuhan mengulang kalimat ini, saudara. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Ini pasti tidak akan terjadi kalau Yosua berani menghadapi semua itu. Tetapi justru kita melihat Yosua mengalami kegentaran yang luar biasa. Karena itu Tuhan berkata, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa saudara? Karena ternyata tugas yang ada di hadapan Yosua itu gak main-main. Dikatakan bahwa seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. Saudara, mungkin sungai Yordan itu tidak sehebat Laut Merah yang dulu pernah diseberangi Musa. Betul? Mungkin sungai Yordan tidak sebanding dengan Laut Merah. Tetapi masalahnya adalah Musa sudah tidak ada lagi.
Tidak ada lagi pemimpin luar biasa yang mengangkat tongkatnya dan laut itu terbelah. Musa sudah tidak ada lagi. Dan sekarang hanyalah orang biasa yang bernama Yosua itu, yang harus membawa seluruh bangsa Israel. Mungkin ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kuat, ada yang lemah. Dengan seluruh ternaknya yang sangat banyak itu, menyeberangi sungai Yordan. Dan tentu ini bukan perkara yang mudah. Bayangkan kalau ada orang yang hanyut di sungai itu, akan terjadi kegemparan yang luar biasa. Karena itu kita bisa mengerti kenapa hati Yosua itu begitu gentar. Kalau kita kembali kepada judul kita, bagaimana melangkah dengan mantap bersama dengan Dia. Bapak dan saudara sekalian, saya selalu ingatkan ketika khotbah di gereja yang saya layani. Saya selalu berkata begini, ketika kita membahas satu tokoh Alkitab, jangan melihat, oh ini tokoh yang hidup 3.000 tahun yang lalu. Saudara akan seperti belajar sejarah. Tetapi ketika kita belajar Alkitab, kita akan melihat bahwa Yosua sesungguhnya adalah gambaran saudara dan saya. Orang yang mungkin lemah dan terbatas, tetapi harus menjalani kehidupan ini. Betul? Yang mungkin kita tidak tahu ada apa yang ada di depan kita. Mungkin di hadapan kita ada sungai Yordan yang namanya krisis ekonomi. Mungkin di hadapan kita ada sungai Yordan yang namanya kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin di depan kita ada sungai Yordan yang namanya dipecat dari pekerjaan kita. Dan apapun itu, apapun sungai Yordan yang harus saudara dan saya alami, mari kita kembali kepada tema dari khotbah ini. Apakah saudara dan saya siap melangkah bersama dengan Tuhan secara mantap? Amin. Kita akan melihat beberapa poin, saudara. Yang pertama, meskipun Yosua dan Musa itu punya begitu banyak perbedaan, tapi mereka punya satu persamaan. Apa itu? Mereka punya Allah yang sama. Allah yang berdaulat. Yuk kita baca ya, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Saudara, saya melihat ada dua kata yang sebenarnya punya makna yang agak mirip, saudara ya. Ada kata hamba dan ada kata apa, saudara? Abdi. Ini saya tidak ngomong tentang pendeta saya abdi loh, saudara ya. Ada kata hamba dan ada kata abdi. Tetapi setelah saya coba melihat lebih dalam, ternyata ini meskipun maknanya mirip, saudara, tetapi punya dua kedalaman yang berbeda. Ketika kita bicara tentang Musa, hamba Tuhan itu, ini sesungguhnya adalah sebuah gelar yang sangat mulia. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the servant of the Lord atau Lord servant. Ini sebuah jabatan yang tidak main-main. Ini jabatan yang hanya disematkan kepada satu orang, yaitu siapa? Musa. Orang Yahudi itu punya banyak tokoh. Mereka punya Abraham, mereka punya Ishak, mereka punya Yakub, mereka punya Daud, mereka punya nabi-nabi besar. Tapi sampai hari ini kalau saudara tanya kepada mereka, siapa tokoh yang terbesar yang kamu punyai? Sebagian besar dari mereka akan menjawab, orang itu adalah Musa. Kenapa? Karena hanya Musa seorang yang menerima Taurat Tuhan. Karena itu bagi orang Yahudi, Musa adalah nabi yang terbesar. Dan di dalam bagian ini ditulis, Musa itu punya jabatan yang luar biasa. Musa adalah siapa? Hamba Tuhan. Tetapi masalahnya dikatakan apa? Hamba Tuhan itu sudah. Saudara, ini mengingatkan saudara dan saya, sebesar apapun manusia,
pasti ada ujungnya. Sebesar dan sehebat apapun manusia, pasti suatu hari nanti akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi Tuhan tidak pernah mati. Dikatakan meskipun Musa mati, dilanjutkan dengan satu kalimat apa? Berfirmanlah Tuhan. Musa boleh mati, tetapi Tuhan tidak pernah mati. Dan Tuhan yang tidak pernah mati itu berkata kepada Yosua, Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Saya mencoba melihat dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris. Kata abdi ini diterjemahkan dengan berbagai kata. Yang pertama, minister, pelayan. Yang kedua, helper. Apa itu helper? Bantu-bantu. Yang ketiga, asisten. Tidak pernah dikatakan servant, pelayannya Musa, enggak. Yosua itu cuma bantu-bantu, asisten, pelayan. Bahkan bukan pelayannya Allah, tapi pelayannya Musa. Kita bisa kembali melihat betapa perbedaan antara Musa dengan Yosua. Tetapi Allah yang sama itu berkata kepada Yosua, seperti aku berjanji kepada Musa, maka aku berkata kepadamu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Saudara, kalau Anda lihat dari teks ini, apa yang membuat Yosua berhasil? Kehebatannya? Keluar biasaannya? Tidak. Tetapi Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan Yosua, itulah yang membuat berhasil. Sekali lagi, Yosua itu gambaran dari saudara dan saya. Keberhasilan yang saudara dan saya raih hari-hari ini, itu bukan karena kehebatan saudara dan saya, tetapi karena Tuhan yang pernah berjanji kepada Musa, Tuhan yang pernah berjanji kepada Yosua, Tuhan juga yang berjanji kepada saudara dan saya. Setiap tempat yang kamu injak akan menjadi bagianmu. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang berjanji. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bulan lalu saya berkhotbah di GKMI Demak. GKMI Demak bagi saya adalah tempat yang spesial. Bukan karena gerejanya berbeda dengan yang lain, bukan. Tetapi karena saya berasal dari situ. Orang tua saya berasal dari situ dan saya pernah dibesarkan di kota itu. Jadi ketika saya berkhotbah di GKMI Demak seperti saat ini begitu saudara ya, saya mengingat sekian puluh tahun yang lalu ada seorang anak kecil yang duduk di tempat itu mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang anak kecil itu berkhotbah di mimbar itu. Dan sebelum saya berkhotbah, seperti tadi Pak Elfran tadi ya, Pak Sion juga ngomong begitu, saudara. Bapak Ibu, hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Febrian. Ini orang kita sendiri nih, orang Demak nih, gitu kira-kira saudara ya. Sekarang sudah jadi pendeta besar di Jakarta, melayani di GKMI Anugerah, begitu saudara ya. Lalu saya berpikir ya, memang bagi sebagian orang, bagi rekan-rekan kolega pendeta, melayani di GKMI Anugerah itu seperti sebuah pencapaian yang luar biasa, begitu saudara. Tapi saya selalu diingatkan bahwa dari mana saya memulai pelayanan. 2006 ketika saya dan istri memutuskan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya ini sudah janjian atau akan melayani di satu sekolah Alkitab di Jawa Tengah. Kepala sekolah Alkitab itu berkata bahwa nanti kamu akan jadi dosen dan istrimu yang dokter itu akan punya klinik di sebelah kampus, begitu kira-kira begitu. Dan akhirnya kami memutuskan berangkat dari Jakarta, kami ke Jawa Tengah. Tapi
Tapi ternyata waktunya nggak tepat. Saya datang ketika tahun ajaran sudah mau mulai. Jadi akhirnya diputuskan bahwa saya baru bisa mengajar tahun depan, saudara. Saya sudah resign dari semua pekerjaan saya. Dan akhirnya 1 tahun saya menganggur, saudara. Pada waktu itu istri saya sudah hamil besar. Jadi nggak lama saya nganggur, anak pertama saya lahir, saudara. Artinya pengeluaran kami bertambah berlipat-lipat. Saudara tahu yang saya lakukan adalah apa? Saya menjadi karyawan tidak tetap dari ATM BCA. Setiap hari saya ke ATM BCA, ambil uang pesangon saya. Dan yang luar biasanya adalah ketika uang itu diambil, uang itu habis. Saya pikir mujizat Elia terjadi. Saya ambil, terus nambah terus, malah saldonya nambah. Saya pikir begitu, ternyata enggak. Saya ambil. Lama-lama menipis. Dan akhirnya saya sampai pada satu kenyataan. Kayaknya saya salah. Kayaknya Tuhan gak panggil saya. Dulu kalau ditanya, kamu kerja di mana? Saya bisa menyebutkan perusahaan A. Dengan bangga gitu. Sekarang kalau ditanya, sekarang pelayanan di mana? Nggak tahu, karena kan belum ya kalau jadi saudara tahun depan. Kalau nggak jadi gimana? Uang sudah nggak ada, kebutuhan meningkat. Saya di Jawa Tengah numpang di rumah om. Dan saya merasa itu menjadi titik terendah dalam kehidupan saya. Sampai saya ingat satu malam, saudara. Saya gantian menjaga anak saya bayi kan, istri saya tidur, saya jaga anak saya. Ketika anak saya tidur, saya ini berdoa menghadap dinding. Saya ingat sekali tempatnya, saya berdoa menghadap dinding yang kelabu itu. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, aku sudah gak punya apa-apa. Pekerjaan sudah gak punya. Tempat pelayanan belum ada. Uang semakin menipis. Sudah gak ada lagi kebanggaanku. Kayaknya aku salah nih Tuhan. Kayak Tuhan gak panggil aku. Dan sudah tahu, pada waktu itu Tuhan ingatkan satu lagu. Lagu yang sangat populer pada tahun-tahun itu. Judulnya Hati Sebagai Hamba. Sudah tahu lagu itu ya? Ini gak ada yang main keyboard sih. Kalau ada yang main keyboard saya mau nyanyi. Kalau pakai gitar lucu ya, kayak main rock lah misalnya. Nah, ketika saya nyanyi lagu itu, saudara, saya itu bisa menangis sejadi-jadinya. Tetapi saya menyanyikan lagu itu dan saya hanya bilang begini, Tuhan, aku sudah gak punya apa-apa. Kecuali satu Tuhan, hati seperti hamba. Di lagu itu diingatkan, gak bawa apa-apa. Datang gak bawa apa-apa, nanti mati juga gak bawa apa-apa. Tapi satu yang tetap kita bawa sampai bertemu dengan Tuhan. Hati sebagai hamba. Malam itu berlalu, apakah gunung itu tiba-tiba berpindah? Enggak. Masalah masih ada. Persoalan masih harus kami lalui bertahun-tahun kemudian. Bahkan istri saya bilang begini, kalau harus bekerja, biar aku yang kerja. Kamu tetap menjalankan panggilanmu. Dan akhirnya sedikit-sedikit demi sedikit Tuhan mengangkat kami. Saya pelayanan di satu GKM di Semarang. Dan akhirnya Tuhan menghantar kami sampai ke Kemenukra. Dan sekarang sudah 15 tahun saya pelayanan di Kemenukra. Tetapi ketika orang berkata, wah enak ya, pelayanan di gereja besar ya. Tuhan selalu ingatkan kepada saya, dari mana kamu berasal? Dari ketika kamu menangis di depan tembok itu, dan kamu berkata, Tuhan aku sudah gak punya apa-apa lagi, kecuali hati sebagai hamba.
Tahukah saudara, peristiwa itu ternyata menjadi seperti jangkar bagi saya. Seberapapun tinggi Tuhan mengangkat, saya selalu terikat dengan satu peristiwa itu. Bahwa tanpa Tuhan, kamu itu nothing. Kamu itu gak ada apa-apanya. Kamu itu hanya orang yang menangisi hidupmu, dan merasa Tuhan tidak memanggil kamu. Karena itu ketika ditabis menjadi pendeta di tahun 2013 di KMI Anugerah, ini satu ayat yang saya pakai. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Di mana? Di hadapan Allah. Pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara, mungkin ada begitu banyak pencapaian-pencapaian yang sudah saudara capai sebagai seorang manusia. Mungkin karir yang tinggi, mungkin tabungan yang banyak, mungkin keberhasilan yang saudara pernah capai. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, Tuhan itu justru pakai orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang hina, orang yang tidak terpandang. Dengan sebuah tujuan apa? Supaya tidak ada orang yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena keberhasilan kita semata-mata hanyalah oleh karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Allah yang menyertai. Mari kita baca ayatnya, saudara. 2, 3. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada satu kata yang dipakai di dalam bagian ini, dalam kata Ibrani, saudara, yaitu emor. Emor itu artinya berkata atau berjanji. Tetapi bukan hanya sekedar janji yang menenangkan, tetapi sebuah keyakinan yang Tuhan berikan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Itu emor, saudara. Dan itu yang diberikan kepada Yosua. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau, dan aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah yang membuat Yosua berani menyeberangi sungai Yordan yang ada di hadapan. Bukan karena dia hebat, tetapi karena Tuhan yang berjanji. Dan yang menarik begini, saudara, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menggunakan dua cara yang berbeda. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Merah, Tuhan memakai Musa berdiri di depan, dan ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka laut itu terbelah, betul? Tetapi cara yang berbeda yang Tuhan pakai ketika Yosua akan menyeberangi sungai Yordan. Tidak pernah dicatat Yosua mengangkat tongkatnya dan sungai Yordan yang meluap-luap itu terbelah. Enggak pernah. Tetapi bagaimana caranya? Ada yang masih ingat? Pelajaran sekolah minggu, saudara. Yosua menyuruh para pembawa tabut Tuhan untuk berjalan di tempat yang paling depan. Dan Alkitab mencatat, ketika kaki pembawa tabut itu masuk ke sungai Yordan, pada waktu itulah sungai Yordan itu terbelah.
Yosua nggak bisa bilang begini, itu karena aku kan. Yosua ada di belakang bersama dengan yang lain. Tetapi tabut Tuhan yang menyimbolkan Tuhan itulah yang membelah Sungai Yordan yang sedang banjir pada waktu itu. Artinya apa, saudara? Kita tidak butuh pahlawan. Bahkan kita tidak harus menjadi seorang pahlawan untuk memenangkan semua pertempuran dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita butuhkan adalah Tuhan yang berjalan di hadapan kita. Ini adalah foto dari salah seorang pendeta yang pernah menjadi dosen saya. Namanya Pendeta Dedi Wikarsa. Beliau almarhum beberapa bulan yang lalu. Yang saya ingat dari beliau adalah satu kali ketika kami kuliah, ini sudah 25 tahun yang lalu, saudara. Satu kali dalam kelas, beliau menanyakan satu pertanyaan yang sangat sederhana menurut saya. Pertanyaannya begini, bagaimana saya bisa yakin bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan saya di masa mendatang? Saudara, ini pertanyaan sederhana, tetapi menyimpan kedalaman. Masalahnya ada di mana, saudara? Siapa yang tahu masa mendatang? Betul? 1 menit di hadapan kita saja kita tidak tahu apa yang terjadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara dan saya yakin bahwa Tuhan akan menyertai saudara dan saya di masa mendatang? Tentu ada banyak jawaban pada waktu itu. Tapi ketika semua isi kelas terdiam, beliau menyampaikan jawabannya yang tidak kalah sederhananya. Dia hanya berkata begini, saya yakin bahwa Tuhan akan menyertai saya di masa mendatang. Karena apa? Kita baca 2, 3. Dia menyertai saya di masa lalu dan sekarang. Tuhan itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia bisa berjanji, tetapi bisa juga tidak menepati. Tetapi Tuhan bisa berjanji dan hanya bisa menepati. Karena itu cukup bagi kita untuk percaya bahwa Tuhan menyertai kita di masa lalu. Tuhan menyertai saudara dan saya melewati 2025. Tuhan menyertai saudara dan saya melewati tahun 2024. Tuhan membuktikan bahwa Dia menyertai saudara dan saya di tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana saudara dan saya yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita menghabiskan tahun 2026 dan seterusnya? Jawabannya adalah, karena dulu Tuhan sudah pernah menyertai. Dan sampai hari ini, Tuhan tetap menyertai. Itu cukup, saudara. Karena itu melangkah mantap bersama dengan Tuhan. Tidak perlu jaminan di masa depan. Hanya cukup melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di masa lalu. Penyertaan Tuhan sesungguhnya adalah tema sentral dalam kisah Yosua. Kalau saudara lihat di bagian-bagian selanjutnya, ketika bangsa Israel meragukan penyertaan Tuhan, Tuhan selalu bilang begini, kalian lupa bagaimana dulu 40 tahun aku menyertai engkau dalam perjalanan di padang gurun. Dan Tuhan bilang gini, bajumu tidak pernah rusak dan kasutmu tidak pernah rusak. Tunjukkan kepada saya, sepatu apa yang 40 tahun tidak bisa rusak? Sepatu dari besi, Pak. Ya jangan dari besi, saudara ya. Yang biasa-biasa itu loh. Saudara bayangkan ya, berjalan di padang gurun 40 tahun. Bajunya mereka tidak pernah rusak. Dan kasut mereka tidak pernah rusak.
Sampai seperti itu Tuhan memelihara mereka. Lalu pertanyaannya adalah, apakah penyertaan Tuhan juga menjadi tema sentral dalam kehidupan saudara? Atau kita terus bertanya-tanya, Tuhan menyertai aku nggak ya? Ketika ada masalah, wah kayaknya Tuhan melupakan aku. Kita belum lama merayakan Natal. Ada satu bagian dari ayat-ayat yang sering dikhotbahkan di Natal yang saudara dan saya tidak boleh lupa. Ayat itu berkata begini, dan sang bayi itu akan disebut apa? Immanuel. Yang artinya apa? Tuhan berjalan bersama dengan kita. Ini kan sering kali ngomong ya, Immanuel. Kita percaya Immanuel. Tapi kita sering kali lupa bahwa Immanuel itu artinya God with us. Tuhan berjalan bersama dengan saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Izinkan saya minum dulu saudara ya. Tadi yang pertama, Allah yang apa saudara? Masih ingat gak? Berdaulat. Yang kedua, Allah yang menyertai. Dan yang ketiga, Allah yang membuat berhasil. Kita baca 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab akan berhasil dan engkau akan beruntung. Konteks Yosua ini konteks perang. Yosua selain menghadapi sungai Yordan, dia harus menghadapi banyak bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan. Salah satu yang paling berat adalah mereka yang punya satu kota yang namanya Yeriko. Tapi Tuhan gak bilang begini, kamu akan berhasil kalau engkau punya pasukan yang sangat kuat. Kalau engkau menjadi pemimpin yang sangat hebat. Enggak. Tuhan bilang engkau bisa berhasil dan perjalananmu akan beruntung ketika apa? Engkau tidak lupa apa? Memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Dan supaya engkau bertindak hati-hati seperti apa yang dikatakan oleh kitab Taurat itu. Supaya engkau jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara seringkali bilang gini, ada orang bilang gini, Pak, emang kalau ke gereja, emang kalau baca Alkitab, utang saya bisa lunas? Memang kalau kita baca Alkitab, Pak, tiba-tiba tabungan saya bisa penuh. Memang kalau saya baca Alkitab, Pak, dompet saya kosong tiba-tiba ada uangnya. Saudara mungkin pernah mendengar kalimat senada seperti itu? Sering ya. Bapak Ibu, saya mengajak begini, keberhasilan itu apa sih? Saya belajar apa itu keberhasilan dari satu kisah sederhana ini. Ini gambar dua orang yang membuat sejarah dunia. Yang sebelah kanan saya ini namanya Edmund Hillary, dan yang sebelah kiri saya namanya Tenzing Norgay. Mereka berdua adalah orang yang pertama kali berhasil sampai di puncak tertinggi yang ada di dunia. Di satu gunung yang namanya Mount Everest. Tingginya kira-kira 4.800 sekian. Bayangkan saudara ya, kita jalan 5 kilo itu jauh. Lurus nih, kita jalan rata ini 5 kilo jauh. Mereka naik ke gunung yang begitu curam 5 kilometer saudara.
Tidak heran, puluhan mungkin ratusan orang sebelum mereka gagal bahkan mati ketika mencoba untuk sampai ke puncak Everest. Tapi tahun 53, 29 Mei, mereka berdua menjadi orang pertama yang sampai di puncak gunung itu. Nah, yang menarik begini, saudara, saya baca satu artikel. Dari artikel itu mereka diwawancara oleh wartawan secara terpisah. Satu wartawan tanya kepada Edmund Hillary begini, engkau adalah orang yang pertama kali sampai ke puncak yang tertinggi di dunia. Aku ingin tahu, ketika engkau sampai di puncak itu, apa yang kau rasakan? Terbayangkan ya, ini puncak tertinggi di dunia. Dan engkau menjadi orang yang pertama kali sampai di puncak itu. Dan orang bertanya, apa yang kau rasakan? Dia jawab begini, pertama aku merasa sangat puas. Ini adalah impianku selama sekian tahun. Aku bekerja keras mempersiapkan diri untuk sampai di posisi ini. Untuk sejenak aku merasa sangat puas. Tapi dia berkata begini, lalu selanjutnya, tiba-tiba ada sebuah suara di dalam hatiku yang berkata begini, lalu setelah ini apa? Setelah ini apa? Setelah engkau mencapai ini apa? Kau ke gunung-gunung yang lain. Gak ada yang setinggi ini. Dan tidak akan pernah mungkin muncul gunung lagi yang lebih tinggi dari ini. Ini adalah pencapaian yang tertinggi. Tapi saudara bayangkan ya, orang yang mencapai itu hanya puas sebentar dan langsung berkata, lalu setelah ini apa? What's next? Tapi yang menarik orang kedua, namanya Tenzing Norgay. Dia itu Sherpa. Sherpa itu pembantunya pendaki, saudara. Yang angkat-angkat barangnya, yang nunjukin jalan itu loh, saudara. Karena dia orang lokal. Tenzing Norgay satu kali diwawancara oleh wartawan. Wartawan itu bilang, Tenzing, engkau kan Sherpa. Berarti engkau kan berjalan di depan Edmund Hillary kan? Iya. Berarti engkau yang orang pertama sampai ke puncak Mount Everest, bukan dia. Kan kamu yang berjalan di depan. Enggak, dia yang pertama, bukan saya. Loh, kan kamu yang di depan. Enggak. Sekian meter sebelum sampai puncak, aku suruh dia lebih dulu. Dan dia berjalan di depanku. Dan dia menjadi orang pertama yang sampai di puncak Everest. Wartawan bilang, kamu gila ya? Kamu bisa loh menjadi orang pertama yang sampai di puncak itu. Tapi kamu kan melewatkan satu kesempatan yang sangat luar biasa yang mungkin tidak akan pernah terulang kembali. Tenzing dengan santai berkata, gak apa-apa, karena mencapai puncak, menjadi orang pertama yang sampai di puncak tertinggi di dunia itu adalah impiannya, bukan impianku. Tugasku hanyalah membawa dia sampai ke puncak. Pertanyaan saya, siapa yang lebih bahagia? Orang pertama apa kedua? Ketika saudara dan saya melihat keberhasilan itu hanyalah sebuah pencapaian-pencapaian duniawi, maka ketika saudara mencapai semua itu, saudara akan segera bertanya, setelah ini apa lagi? Ya, kita bekerja keras untuk jadi direktur. Setelah jadi direktur, kok ternyata senangnya cuma sebentar ya? Habis ini apa lagi? Setelah kita dulu berpikir, aduh, kalau punya tabungan 1 M, wow, luar biasa ya. Setelah punya tabungan 1 M, cukup? Anda ingin 1 M kedua, Anda ingin 1 M ketiga, dan seterusnya. Dulu gak punya mobil, aduh, kalau punya mobil, Agya Ayla juga gak apa-apa lah. Yang penting rodanya 4, kalau rodanya 3 bajai. Setelah saudara punya mobil, saudara merasa cukup? Enggak. Saudara butuh mobil kedua,
mobil ketiga, dan seterusnya. Bahkan seandainya seorang yang sangat kaya berkata, wah kalau aku punya jet pribadi, aku akan sangat senang. Ketika dia punya satu jet pribadi, dia merasa cukup? Jadi tentu apa yang Alkitab katakan engkau akan berhasil dan beruntung ini bukan soal pencapaian-pencapaian materi. Kalau pencapaian materi Anda nggak usah belajar Alkitab. Pemain sepak bola itu loh nggak ada yang belajar, ada yang nggak pernah baca Alkitab, kaya raya tuh. Anda main bola aja, nggak usah belajar Alkitab. Kalau cuman Anda ingin mencapai pencapaian materi. Tetapi keberhasilan dalam Tuhan itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kesetiaan. Berbicara tentang memuliakan Tuhan. Berbicara tentang mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan berbicara tentang apa yang bernilai kekal, bukan yang sementara. Saya mau tutup dengan ini. Yosua itu punya dua pencapaian. Yang pertama itu pencapaian kecil. Apa itu? Dia akhirnya berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Betul? Itu pencapaian kecil menurut saya. Tetapi pencapaian terbesar Yosua adalah ini, saudara. Ini adalah satu tulisan di akhir menjelang akhir hidup Yosua. Alkitab mencatat Yosua itu meninggal di usia 110 tahun. Artinya mungkin, sangat mungkin, ini adalah perkataan Yosua ketika dia sudah berumur 100 tahun lebih. Dia tahu hidupnya sudah tidak lama lagi. Tetapi dia mengumpulkan bangsa Israel. Dan dia berkata begini, yuk kita baca, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya sekarang kamu diami ini. Tetapi apa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan apa? Beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang pemusik singer. Saya mau tutup dengan ini. Pencapaian Yosua yang tertinggi ternyata bukan ketika ia membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ketika ia berkata, kamu boleh pilih, kamu mau ikut Allah yang mana? Allah yang nenek moyangmu di seberang sungai Efrat itu menyembah, atau Allah yang sekarang, Allahnya orang Amori yang tanahnya kamu diami? Pilih saja, pilih. Tetapi aku tetap memilih. Aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Pencapaian Yosua yang tertinggi bukan ketika ia membawa bangsa Israel masuk ke tanah, tetapi ketika ia mempertahankan imannya sampai akhir. Dia selalu mengingat, ketika kamu menempatkan firman Allah itu menjadi segala-galanya dan tidak berpaling dari situ, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Melangkah dengan mantap memasuki tahun 2026, bukan karena saudara dan saya kuat, tetapi karena kita punya Allah yang berdaulat, Allah yang menyertai, dan Allah yang berjanji membuat saudara dan saya berhasil dan beruntung. Amin. Kita angkat lagu terakhir, Ketika Gunung Tidak Beranjak. Saya suka lagu ini, saya tidak pernah mendengar lagu ini, saudara. Jadi saya hanya ikut-ikut saja. Tapi yang menarik buat saya adalah, seringkali kita berpikir bahwa pencapaian tertinggi kita itu ketika Tuhan melalukan gunung yang ada di depan kita. Padahal bukan. Tetapi ketika meskipun gunung itu masih ada, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Itulah pencapaian tertinggi saudara dan saya. Tolong slide-nya dirubah. Dari refnya aja ya. Dari refnya ya. Nanti setelah ini dengan kasih saya minta Pendeta Elfren bisa menutup dalam doa. Tolong slide yang tadi.
Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam kegelapan, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Mari dengan setengah suara angkat pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kiranya hari ini juga boleh terjadi satu lawatan dalam hidup kami, bahwa ternyata kami diingatkan bahwa kami harus selalu menjadikan Engkau yang utama dan terutama dalam hidup kami ini. Bukan menjadikan semua ketakutan kami, persoalan kami, keinginan-keinginan kami yang menjadi utama dalam hidup kami. Karena semua itu seringkali menjadi sesuatu yang akan mendatangkan kesia-siaan. Tapi sebagaimana Yosua yang menjadi tokoh dalam permenungan firman kami saat ini pun mengajarkan bahwa ketika tampuk kepemimpinan diserahkan bagi dirinya, itu bukan bicara tentang kesuksesan, bukan bicara tentang kekuasaan, tapi ternyata tongkat estafet itu membuat Yosua menjadi pribadi yang tunduk pada otoritas ilahi. Menyadari bahwa ia tidak akan menjadi apa-apa dan bisa apa-apa ketika Tuhan tidak berdaulat, berkuasa dalam seluruh hidupnya. Bahkan juga tadi kami diingatkan ya Tuhan bahwa bukan menjadi sebuah kesuksesan besar ketika Yosua berhasil
menjadi pribadi yang mengantarkan umat-Mu memasuki tanah perjanjian. Tetapi ada satu poin yang lebih besar dan dahsyat, bahwa di penghujung hidupnya ia mengungkapkan imannya di tengah-tengah umat yang telah dihantarkannya itu, bahwa ia dan seisi keluarganya tetap menjadi seisi keluarga yang menyembah kepada Engkau, beribadah kepada Engkau. Itu biarlah Tuhan firman Tuhan yang pada saat ini boleh kami dengarkan permenungannya melalui hamba-Mu, menjadi firman yang boleh membuat kami mengalami juga pertobatan, untuk menjadi orang-orang yang juga tidak dihantam dengan ketakutan akan segala gunung-gunung persoalan kami dalam dunia ini, dalam resesi, dalam segala sesuatu, bahkan juga dalam kehidupan gereja ini. Tapi kami menjadi orang-orang yang terus merenungkan firman-Mu, mempercayakan firman-Mu sebagai pegangan dalam hidup kami. Maka itu juga boleh membuat kami seperti Yosua yang ada pada zaman ini, yang juga pada ujung kehidupan juga akan berkata kepada dunia ini bahwa aku dan seisi rumahku adalah orang-orang yang mau setia beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa pagi hari ini di tengah udara yang dingin ini sungguh ada kehangatan yang boleh Engkau hadirkan dalam hati kami. Dan biarlah kehangatan itu juga terus kami jaga dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terlebih lagi dalam mengarungi tahun 2026 yang di bulan Januari ini sudah kami akhiri. Biarlah di tahun ini Tuhan, Februari dan seterusnya, kami menjadi orang-orang yang juga boleh seperti Yosua, setia, tekun dan percaya akan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Makasih untuk hamba-Mu Pendeta Febri yang sudah boleh menolong kami untuk kembali diingatkan. Biarlah juga Tuhan berkati kehidupannya bersama dengan keluarga, kedua buah cinta kasih mereka, dan juga dalam pelayanannya di GKMI Anugerah. Makasih Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tetap dalam posisi berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan komitmen pemuritan kita dengan penuh bersungguh-sungguh berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama pula mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Disegarkan oleh sabda Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Febrian Kristianto. Terima kasih Bapak untuk berkatnya yang sudah disampaikan. Kami merasa terberkati, jadi kami boleh dikuatkan melalui firman yang sudah disampaikan, supaya kita tetap tekun sampai di titik akhir kita. Apapun yang terjadi, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Setiap musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Kita tetap dipelihara Tuhan, karena Tuhan setia kepada kita. Kita akan setia kepada Tuhan, dan kita yakin Tuhan selalu menolong. Kita pujikan, kita boleh merasakan kasih Kristus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya.
berubah sampai selamanya. Ku tetap, katakan, musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong kita. Katakan dengan yakin, Tuhan selalu menolong kehidupan kita, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangiku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan, kita boleh merasakan kasih Yesus. Katakan dengan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi.
Ya benar Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat memelihara kami, yang dapat mengenyangkan kami. Di luar sana, di dunia sana ya Tuhan, tidak akan ada yang sanggup memuaskan hasrat kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan dan terima kasih di pagi hari ini atas setiap kesempatan, atas setiap kasih penyertaan pemeliharaan-Mu yang begitu nyata ya Tuhan, di mana Engkau telah menuntun kami ya Tuhan. Di masa yang lalu Tuhan juga Engkau menyertai kami. Di masa kini juga Tuhan Engkau menyertai kami dan Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan di masa yang akan datang ya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami Engkau ada menyertai kami. Kami dapat melewati semuanya itu ya Tuhan oleh karena kasih penyertaan-Mu. Dalam setiap mungkin proses kehidupan kami. Hati kami, jiwa kami, pikiran kami, hidup kami mungkin merasa diremukan oleh dalam setiap proses-proses itu, tetapi kami mampu bersama Engkau sehingga kami dapat melewati semuanya itu ya Tuhan. Karena kami ya Tuhan tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan ya Tuhan kami tidak mampu dan kami tidak akan bisa melewati semuanya itu. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, pemeliharaanmu, kemurahan-Mu, bahkan Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Yang walaupun mungkin begitu banyak pergumulan dalam setiap kehidupan kami, yang mungkin belum sampai terjawab ya Tuhan. Mungkin sakit penyakit kami, mungkin segala pergumulan ekonomi kami ya Tuhan dan jemaat-Mu di tempat ini. Mungkin segala usaha dan pekerjaan, mungkin bisnis, bahkan mungkin keluarga, rumah tangga. Mungkin belum selesai ya Tuhan. Tetapi kami yakin ya Tuhan ketika kami punya iman yang walaupun kami akan tetap percaya kepada Engkau. Kami tetap menyembah Engkau ya Tuhan. Sekalipun mungkin gunung persoalan itu masih ada. Kami tetap ya Tuhan percaya kepada Engkau bahwa Engkau ada dan Engkau turun tangan ya Bapa. Ketika kami mengadakan hati dan pikiran kami, iman kami kepada Engkau. Yang berpusatkan kepada Engkau ya Tuhan iman kami. Bukan berpusatkan kepada setiap pemikiran kami. Bukan berpusatkan kepada setiap mungkin hal-hal ya Tuhan yang duniawi. Mungkin hal-hal yang mengkhawatirkan, mencemaskan kehidupan kami. Dan biarkanlah ya Tuhan kami menempatkan Engkau di atas segala kekhawatiran, di atas segala kecemasan, di atas segala sakit penyakit, karena Engkaulah satu-satunya Allah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Di bawah kepemimpinan ya Tuhan Bapak Prabowo Subianto dan Raka Buming Raka ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah satu-satunya ya Tuhan. Yang memilih ya Tuhan kedua beliau ini untuk memimpin ya Tuhan. Bangsa ini ya Tuhan seluruh jajarannya. Menteri-menteri ya Tuhan. Anggota DPR, MPR, RI ya Tuhan. TNI ya Tuhan, semuanya ya Tuhan. KPK dipakai oleh Tuhan. Sampai ke tingkat gubernur, bupati, wali kota, RT, RW dipakai oleh Tuhan ya Bapak. Untuk memajukan bangsa ini kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk setiap daerah-daerah, mungkin kabupaten, ada beberapa kota ya Tuhan yang mengalami bencana ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan kiranya pun juga mereka merasakan kasih Tuhan yang mungkin mereka telah kehilangan. Mungkin hidup mereka, nyawa mereka, harta kekayaan mereka. Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu nyata atas mereka. Memberikan kekuatan, penghiburan, bahkan lebih ya Tuhan daripada itu pengharapan iman kepada Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kabupaten yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, lembaga-lembaga yang Tuhan pakai ya Tuhan. Yang walaupun berbeda denominasi, tetapi biarlah ya Tuhan kami menjadi satu tubuh Kristus untuk menjalankan amanat agung itu ya Tuhan. Karena kami dipanggil ya Tuhan bukan hanya sekedar datang, melainkan untuk pergi ya Tuhan untuk-Mu. Untuk melaksanakan amanat agung itu ya Tuhan, pakailah setiap gereja-gereja yang ada dan lembaga-lembaga yang ada ya Tuhan, yang berpusatkan kepada firman dan kebenarannya ya Tuhan, kepada Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Kami ada sampai saat ini oleh karena kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Elpren Sitompul yang telah panggil, yang Kau telah pakai ya Tuhan sebagai hamba Allah ya Tuhan di tempat ini. Untuk mengabdikan diri ya Tuhan di tempat ini, mengembalakan. Sehingga jemaat-jemaat yang digembalakan dapat mengalami pertumbuhan iman mereka ya Tuhan. Dan kedewasaan rohani ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap majelis yang ada ya Tuhan. Kami juga berdoa sehingga kami ya Tuhan, dalam kemajelisan periode ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan ada kesatuan hati dan dipakai oleh Tuhan ya Bapa. Apa yang Tuhan mau dalam setiap program-program yang ada, apa yang Tuhan percayakan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat ya Tuhan yang ada di tengah-tengah setiap mungkin pergumulan yang hebat, mungkin penyakit dan lain sebagainya. Pulihkanlah ya Tuhan kehidupan mereka, iman mereka, pengharapan mereka, ekonomi mereka, usaha mereka, bisnis mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka ada di dalam tangan pengasihan Tuhan, ada dalam belas kasihan Tuhan, ada dalam kemurahan Tuhan ya Bapa. Peliharalah mereka dan perhatikan dan pedulikan mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap komisi yang ada ya Tuhan. Mulai dari komisi Usinda ya Tuhan, komisi senior, sampai kepada komisi anak ya Tuhan, komisi sekolah minggu. Biarlah ini juga menjadi penopang ya Tuhan gereja ini. Kami juga berdoa untuk PPA Pelangi Pemulihan dipakai oleh Tuhan sebagai wadah untuk menyatakan kasih-Mu dan mereka ya Tuhan. Dapat mengembangkan setiap kemampuan mereka, talenta mereka, bakat mereka ya Tuhan. Untuk semakin hari semakin terus dipakai oleh Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan mimbar ya Tuhan, multimedia. Semua yang mengambil bagian, yang mengabdikan diri untuk melayani di tempat ini. Engkau juga pakai setiap bakat mereka, talenta mereka, kemampuan mereka dipakai oleh Tuhan. Untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh ya Tuhan pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang terselip, tapi kami yakin percaya Tuhan juga ya Tuhan yang memperhatikan, Engkau juga Tuhan yang mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Kami akhiri doa ini dengan Bapa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Mari kita sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-15 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita kembali datang ke dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam surga mulia, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Engkau kumpulkan kami bersama. Kami sudah menerima berkat yang daripada Engkau, sabda firman Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami boleh mengembalikan yang terbaik yang kami miliki untuk kemuliaan namamu di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan, dan Engkau memberikan yang terbaik juga untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Warta Gereja. Ya salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat, kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Febri yang sudah bersedia untuk melayani di GKMI Bandung dengan Ibu. Ya terima kasih Bu. Dan begitu juga para pelayan mimbar semua yang mengambil bagian multimedia, terima kasih ya.
Soundman juga terima kasih, dan jemaat juga yang setia. Ya, tetap terima kasih untuk kesediaannya dan kiranya senantiasa terus menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Ya, mohon perhatiannya Bapak Ibu, ada sedikit warta yang akan disampaikan. Ya, PPA Pelangi Pemulihan. Ya, ada acara nanti di tanggal 31 ya, 31 Januari, Sabtu besok Bapak Ibu ya, 2026. Itu apa namanya? Ya, dengan tema judulnya di situ Aku Keren Tanpa Ikut Tren ya. Ini pernah merasa harus ikut tren supaya keren. Ya, supaya menjadi nanti ya Pak Elfriend ya, ya keren Pak Elfriend jadinya ya, jadi tren gitu ya. Ya, padahal jadi diri sendiri sudah lebih dari cukup daripada keren ya. Nah, ya ikut ya Ibu, mungkin ada anak-anak ya, anak-anak mungkin ada dari jemaat GKMI Bandung yang kalau ada yang mau mengikuti acara ini, persilakan datang ya hari Sabtu pukul 13 atau pukul 1 sampai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di GKMI ya, di tempat di sini. Ya, yang berikutnya. Oh iya, ibadah Komisi Youth. Ibadah Komisi Youth akan diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan tema Kasihnya Membentuk Identitasku dengan pembicara Saudara Adrian Nikodemus. Tempat di GKMI Bandung, ruang remaja di sebelah sana. Kita terus dukung Bapak Ibu ya untuk ibadah anak-anak remaja ya. Dukung juga untuk persiapan nanti bulan misi ya, kita pun juga mulai nabung gitu ya, nanti bulan misi di bulan Mei rencana akan berangkat ke sana ke Lampung ya, karena kita sudah membangun ya, kita sudah MOU untuk mendampingi LPF Trisakti Lampung. Mari dukung sama-sama Bapak Ibu, di belakang di sana ada kotak misi, silakan diisi kalau ada yang tergerak ya. Ingatkan kembali supaya kita sama-sama berharap nanti bulan Mei kita sama-sama bisa ke sana Bapak Ibu ya. Kita sama-sama bisa ke sana untuk mungkin satu bis jemaat kita adakan ibadah bulan misi ke sana ya. Ya, bagi yang berulang tahun, ya tidak ada di sana, ini tambahan aja tadi ya. Bagi yang berulang tahun, Bapak Wawan Hendrawan Sanusi 25 Januari, Ibu Patricia Plania 25 Januari, Bapak Tulus Sentosa Situmeang 26 Januari, Ibu Hana atau Omalicen 27 Januari, Ibu Tanti Yosepin Pindi 27 Januari, Saudara Suharsono 20 Januari, Bapak Rohgandi 30 Januari, Ibu Heti Anjaria Pane 30 Januari. Kalau ada nama-nama yang mungkin terlewati atau mungkin kurang lengkap mungkin ya kalimatnya ya atau hurufnya, mohon dimaafkan. Dan kami menyampaikan kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa, memberikan kekuatan, kesehatan, dan panjang umur bagi yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Tadi penghujung ibadah kita, seperti firman Tuhan yang dikatakan, kita boleh melakukan firman, merenungkan firman Tuhan setiap hari, melakukan, dan kita boleh berbuah, bertunas kemudian berbuah. Kita akan pujikan orang benar kan bertunas ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita boleh memberikan tepuk tangan yang indah untuk Tuhan Yesus. Lagu lama ini ya. Orang benar kan bertunas, kuat bagai pohon korma yang tumbuh subur, berbuah lebat, halaman baik Tuhan. Jalannya penuh bahagia, karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda, sebab Tuhan membela. Berbahagia
Dengarkan bertunas bagai pohon korma yang tumbuh subur berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Bapak Ibu, kita percaya bahwa Tuhan memimpin kita. Kita boleh bertunas, ya, kita boleh berbuah. Katakan dengan sukacita, berbahagia, berbahagia yang takut akan Tuhan dan berharap selalu kepadanya. Tuhan melimpah tiada hentinya, ada hentinya, turun temurun takkan pernah habisnya. Yang benarkan bertunas tepat bagai pohon korma yang tumbuh subur berbuah lebat di halaman bait Tuhan. Jalannya penuh bahagia karena Tuhan memimpinnya. Tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Katakan tak akan goyah, tak akan goyah. Bapak Pendeta akan memberikan doa berkat. Katakan sekali lagi, tak akan goyah badai melanda sebab Tuhan membela. Mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari, pulanglah dalam damai dan cinta Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berada di atasmu untuk mencurahkan rahmat-Nya. Tuhan berada di depanmu untuk memimpin engkau dalam kebingunganmu. Tuhan berada di sampingmu untuk menghibur engkau dalam kesedihanmu. Tuhan berada di belakangmu untuk mendorong engkau dalam kelesuhanmu. Tuhan berada di bawahmu untuk menopangmu tak kala engkau jatuh. Tuhan berada di dalammu untuk memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan kiranya Sang Tritunggal Maha Kudus itu mengurungmu dalam cinta, kesetiaan, dan anugerah sehingga hidupmu mencerminkan salib Kristus. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan bersatu teduh sejenak. Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali minggu depan dalam ibadah berikutnya.